Ekspektasi Anda terhadap pertumbuhan DPK dan juga penyaluran kredit hingga akhir tahun ini seperti apa? Dan bagaimana di tahun 2024 ketika kita Ya, melihat ekspektasi dari investor global ini mungkin di second half 2024 baru The Fed akan memangkas suku bunga acuannya. Di sisi lain kita juga menghadapi tahun politik di dalam negeri. ya, saya rasa walaupun kita tetap perlu waspada dan sangat waspada, ya, seperti yang diamanahkan oleh atau disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Gubernur BI tadi malam di pertemuan tahunan Bank Indonesia, kita juga perlu melihat adanya celah atau peluang di tahun 2024. Tahun 2023 ini dengan kinerja DPK dan kredit sampai sejauh ini kami memang melihat di nowcasting kami untuk pertumbuhan DPK akan berada di kisaran 6-8%. Sementara kalau kita lihat untuk yang kredit mungkin bisa di 7-9% secara industri. Namun kalau kita lihat bank-bank besar mungkin tumbuh akan 1 atau 2% di atas dari pertumbuhan kredit atau DPK industri. Nah, ini menjadi catatan karena appetite sebenarnya untuk memberikan kredit itu masih cukup tinggi, ya. Namun bank akan sangat prudent ya melihat dan memitigasi risiko sambil melihat peluang tadi. Nah, 2024 akan seperti apa? Kami meyakini peluang juga akan tetap ada walaupun kita menghadapi pemilu, ya, dan juga faktor eksternal juga sangat besar, di mana geopolitik sangat kita tidak bisa prediksikan. Data-data atau indikator makro dan fundamental dari Amerika Serikat dan Eropa juga sangat dinamis dan fluktuatif. Dan yang ketiga tentu saja faktor dari perekonomian China yang melandai. Tentu saja itu perlu kita mitigasi. Namun kita tetap melihat adanya peluang tadi. Peluangnya dari mana? Kalau kita lihat dari semester 1 saja misalnya, memang akan ada faktor wait and see yang sudah berlangsung dari tahun ini ya, sebenarnya semester 2 ya melihat bagaimana proses politik, tapi kita lagi-lagi flashback dari pemilu yang sebelum-sebelumnya ya, situasinya tidak banyak berubah karena pemilu dilaksanakan dengan lancar ya dan aman. Saya rasa ini memang faktor yang sektor swasta tinggal menunggu waktu saja. Ketika memang semuanya sudah clear, ada peluang di semester 2 dari beberapa poin. Yang pertama atau beberapa faktor. Yang pertama tentu saja dari ekspektasi penurunan suku bunga acuan global. Jadi Fed Fund Rate itu kalau kita lihat market saat ini itu bahkan mereka sudah sangat agresif. Global market itu sudah sangat agresif memperkirakan suku bunga acuan The Fed itu akan turun di bulan Maret 2024. Namun kalau kita being konservatif misalnya, kita melihat di semester 2 itu ada peluang bahwa Fed Fund Rate akan turun sebesar 50 basis paling tidak. Dan kemungkinan kita perkirakan juga suku bunga acuan Bank Indonesia bisa mengikuti setelah penurunan dari Fed Fund Rate tadi. Jadi kalau ada penurunan suku bunga tentu saja cost of borrowing akan turun, return investasi juga akan relatif membaik, terutama kalau teman-teman investor yang kemarin membeli bonds ketika yieldnya di 7%, tentu saja akan mendapatkan potensi cuan juga ya ketika rate-nya sedang turun. Ekspektasi investasi juga atau capex juga akan relatif meningkat. Itu yang pertama dari arah suku bunga global. Yang kedua tentu saja dari stabilitas nilai tukar. Dengan suku bunga acuan The Fed yang turun, tentu saja story-nya sekarang menjadi weaker US dollars. Stabilitas rupiah saat ini menjadi salah satu faktor dominan, didorong oleh kebijakan Bank Indonesia juga yang menjaga rupiah tetap stabil. Dan ini menjadi faktor juga penentu ya bagi para importir, para eksportir, dan juga pelaku bisnis di domestik. Dan yang ketiga tentu saja adalah terkait bagaimana adanya forward looking dari para pemain atau pebisnis melihat tahun 2025. Karena 1 tahun setelah pemilu, biasanya pertumbuhan ekonomi juga akan accelerate. Nah, ketika itu terjadi, tentu saja ada ekspektasi atau forward looking dari para pengusaha untuk menumpuk capex-nya, sudah mulai membelanjakan ya bahan baku di sejak semester 2 2024 nanti. Nah, ini tentu saja akan memberikan potensi demand atau permintaan untuk kredit. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya sangat baik. Apalagi on top of that, kita berharap tentu saja akselerasi dari belanja pemerintah akan lebih baik dibandingkan dengan posisi tahun 2023 ini. Baik, bagaimana dengan potensi konsumsi masyarakat? Apakah Anda lihat peningkatan yang signifikan ini juga baru akan bisa terlihat di second half 2024 atau sebenarnya sudah bisa mulai kita rasakan di first half 2024? Ya, sebenarnya kalau kita bicara
tingkat konsumsi masyarakat Indonesia, kebetulan kami punya analisis big data menggunakan Mandiri Spending Index atau indeks belanja mandiri. Ini sudah terlihat dari sejak tahun 2022 ini, di mana Mandiri Spending Index kami ya secara total indeksnya itu menunjukkan tingkat yang membaik gitu ya sampai dengan bulan Oktober kemarin. Jadi memang indeks itu selalu rebound ya di bulan September dan November kalau dari data kami ya, dan ini memang menunjukkan bahwa dari sejak kuartal 4 pun kita mempercayai bahwa pertumbuhan konsumsi ini akan menopang pertumbuhan di kuartal 4 pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2023 ini. 2024 saya rasa konsumsi akan relatif flat. Bagaimana kalau kita lihat posisi di pemilu 2009, 2014 ya, dan juga 2019 di mana konsumsi relatif stabil ya di tahun-tahun politik. Yang menurun memang pertumbuhan dari investasi, namun investasi konsumsi akan berkisar 4,9 sampai 5%. Saya rasa apalagi ada dorongan dari belanja pemerintah yang saya yakini harusnya sudah bisa digenjot dari sejak semester 1 2024. Jadi dari sisi ini memang kita meyakini bahwa tingkat konsumsi masyarakat juga akan relatif terjaga. Dana-dana dari belanja politik juga akan juga mengguyur dan juga mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Dan yang ketiga tentu saja dari beberapa sektor ya multiplier atau turunan dari beberapa sektor yang basisnya domestik yang tetap resilient. Kalau dilihat dari PDB dan indikator kami, misalnya indikator mobilitas ya, konsumsi ke mobilitas, terus juga konsumsi relatif ke belanja untuk otomotif dan elektronik itu relatif terjaga. Makanya kemarin kalau kita bandingkan konsumsi by commodity, itu pertama yang meningkat adalah terkait dengan belanja untuk gasoline. Jadi memang ada dua faktor yang menarik ya kalau kita bicara belanja, Mbak ya. Ternyata orang Indonesia itu memang cenderung untuk membelanjakan uangnya ke makanan, ya makanan minuman, eating out, dan juga untuk traveling, gitu ya. Jadi dua itu terlihat dari indikator Mandiri Spending Index kami, dan ini kemudian yang terefleksi bagaimana permintaan gasoline tetap tinggi, ke supermarket juga yang recovery cepat, dan yang terakhir agak menarik yang ketiga ya, bukan yang terakhir dari yang top 10-nya itu ke hobbies ya. Nah ini juga faktor atau dinamika yang menarik dari belanja masyarakat.